فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna Allahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita telah menyaksikan pengislaman ya. Dan ketika dia masuk Islam berarti dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dan dia masuk juga ke dalam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kemudian juga orang-orang yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tentunya dia akan masuk orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia masuk orang yang merugi. Jadi makna kebalikannya, ketika dia masuk Islam berarti dia orang yang mendapatkan keberuntungan. Dengan keberuntungan yang sangat besar, dunia maupun akhiratnya. Baik. Kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya masih tentang masalah bagaimana mendidik anak-anak kita. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan, dibahas tentang bagaimana memilih pasangan yang baik dan benar, sehingga diharapkan darinya lahir anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Baik, sekarang pembahasan mabahas al-salis, pembahasan yang ketiga sekarang. Setelah tentunya menikah, biasanya setelah itu lahirlah anak. Biasanya lahir anak keturunan. Karena itu juga bagian daripada tujuan pernikahan. Di pembahasan yang ketiga adalah tentang masalah al-aqiqah dan memilih nama yang baik adalah hak seorang anak terhadap al-aba, terhadap orang tuanya. Itu adalah haknya anak, dia diakikah, kemudian dia diberikan nama dengan nama yang baik, dengan nama yang baiknya. Itu hak seorang anak. Baik, kemudian ini mungkin juga pembahasan yang sering kita dengar dari pembahasan akikah, dari kata al-aqu, al-qat'u, artinya memutus, memotong. Itu akikah. Kadang juga aqqa, kalau dari sisi bahasa aqqa artinya durhaka. Aqqa ya uku adalah durhaka. Makanya sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih suka disebut dengan nama nasak, nasikah, daripada akikah, Baik, itu secara bahasa. Al-aqiqah, aqiqah artinya al-qat, memutus, adalah memutus. Kemudian juga secara syariat, makna aqiqah adalah yaitu kambing yang disembelih karena kelahiran anak pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Kemudian dicukur rambutnya. Ini merupakan hak dari hak anak terhadap orang tuanya. Baik, yang kedua itu secara syariat, bahwa akikah adalah
kambing yang disembelih pada hari yang ketujuh dari anak yang lahir. Ketika dicukur rambutnya. Baik, kemudian berikutnya hukum dari akikah dari anak yang lahir laki-laki dan perempuan. Hukum dari akikah adalah sunnah muakkadah, bukan kewajiban. Dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa hadis sebenarnya. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sunnahnya akikah. Sunnahnya akikah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'al gulami akikatuhu fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha." Ini hadis lafadznya Imamul Bukhari. Imamul Bukhari. Bahwa al-gulam itu akikahnya, akikatuhu bersama dengan gulam itu ada akikahnya. Maka fa'ahriku anhu daman, maka alirkanlah darinya karenanya darah. Yaitu tentunya dengan memotong kambing ya, menyembelih kambing. Wa amitu anhul adha. Kemudian jauhkan darinya al-adha, gangguan. Jauhkan darinya adha, apa itu gangguan, musibah dan macam-macam dan yang lainnya. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya sebutkan bahwa as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedangkan sedekah terhadap orang miskin adalah shadaqah, adalah sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahim, dan itu sedekahnya kepada mereka yang memiliki hubungan kerabat keluarga. Juga dikatakan sedekah. Baik, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa anak itu yang lahir ada akikahnya. Ada akikah padanya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan lagi. Disebutkan bahwa dari Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu." Jadi setiap gulam, setiap anak itu rohina, tergadaikan dengan akikahnya. Jadi setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Kemudian dia disembelihkan darinya karenanya pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh. Wa yusamma fihi, dan juga pada hari itu pula diberikan nama padanya. Diberikan nama. Kemudian wa yuhlaku ra'suhu, kemudian kepalanya dicukur. Kepalanya dicukur. Baik. Makna sebagian ulama memberikan definisi makna tentang apa makna setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Dengan akikah. Baik. Ini diantara makna yang sebagian disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa hadza fi syafa'ah. Ini adalah pada syafaat. Artinya anak yang diakikah oleh orang tuanya, maka pada hari kiamat nanti dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa yuridu annahu idza lam yu'aqqa anhu famata tiflan lam yasfa fi walidayhi. Maka yang diinginkan dengannya bahwa ketika dia tidak diakikah oleh orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia masih kecil, maka dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga sebagian menafsirkan makna bahwa setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya adalah bahwa dia akan marhun bi'adha sya'arihi. Dia akan tergadaikan dengan
adzan, dengan gangguan, musibah dan sebagainya. Artinya diharapkan darinya dengan dia diakikah maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari bahaya. Dari gangguan dan dari bahaya. Dari bahaya. Itu diantara yang diinginkan dengannya. Sebagian juga yang lain menyebutkan bahwa zahir dari hadis di atas artinya rahinatun fi nafsi. Artinya dia tergadaikan pada dirinya. Kalau dia tidak diakikah berarti mahbusun an khairin iradu bihi. Dia terhalangi dari kebaikan yang diinginkan dengannya. Kebaikan yang diinginkan dengannya. Tapi tidak juga mengharuskan ketika dia tidak diakikah bahwa dia akan disiksa di akhirat, tidak. Dia akan disiksa di akhirat, tidak juga. Bukan juga itu yang diinginkan. Keharusannya dia harus disiksa, tidak. Hanya saja juga ketika orang tuanya melalaikan jarinya, maka berarti dia akan meluputkan anaknya dari kebaikan. Disebabkan karena kedua orang tuanya menelantarkannya. Itu diantara makna dari hadis bahwa anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya diharapkan darinya bahwa anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak itu mendapatkan kebaikan nantinya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari bahaya dan sebagainya. Itu harapan-harapan dari anak itu diakikah ketika dia lahir. Baik. Kemudian juga ada hadis yang lainnya, tapi itu sebenarnya semakna dengannya. Atau juga dalam hadis yang lainnya disebutkan di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anil gulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa gulam itu anak laki-laki itu diakikah dengan 2 kambing, mukafa'atan. Mukafa'atan artinya yang mukafa'ah, yang sama. Kemudian anil jariyah, kemudian untuk anak perempuan diakikah dengan satu kambing. Dengan satu kambing. Ini saya kira sudah dipahami. Mukafa'atan dari makna hadis ini artinya mukafa'atan 2 kambing itu ada yang mengatakan maknanya sama dari sisi umur. Kenapa? Karena kambing yang bisa dijadikan akikah itu sama hukumnya dengan persyaratan ketika seseorang ingin menyembelih hewan kurban. Seperti kambing itu kan paling tidak umurnya 1 tahun. Kemudian tidak boleh cacat, tidak boleh sakit dan sebagainya. Itu kan persyaratan-persyaratan. Itu juga sama dengan kambing yang digunakan untuk akikah. Baik. Jadi walaupun dari sisi penamaan tadi ya. Dari sisi penamaan, seperti saya katakan tadi bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya agak kurang senang dengan penamaan akikah, tetapi nasikah. Tetapi disebutkan oleh Syekh bin Baz, beliau mengatakan bahwa la haraj fi tasmiyatiha bil akikah. Tidak apa-apa ketika penamaannya diberikan nama dengan akikah. Karena itu penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terhadap pemotongan kambing pada anak di hari yang ke-7, itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan akikah. Walaupun ada beberapa hadis yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senang ketika akikah itu dinamakan dengan nasikah. Tetapi asalnya bahwa dua-duanya boleh saja untuk dipakai. Baik.
Kemudian berikutnya pembahasan yang lainnya adalah waktu akikah. Ini pembahasannya masalah akikah ya, kaitannya dengan pendidikan terhadap anak. Jadi paling utamanya itu disembelihkan bagi anak yang lahir itu pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh. Tetapi kalau ada yang ingin menyembelih kambing sebelum hari yang ketujuh, maka tidak apa-apa. Tidak masalah. Ini sebagaimana ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau mengatakan fa in dzabaha qabla sabi jaza. Jika ada orang menyembelih kambing sebelum hari yang ketujuh, maka boleh saja. Kenapa? Alasannya li'annahu fa'alaha ba'da sababiha. Kenapa? Karena dia melakukannya setelah ada sebabnya, yaitu dengan lahirnya anak. Jadi ketika lahirnya anak disembelih kambing. Jadi ketika ada orang yang menyembelih kambing sebelum hari yang ketujuh, maka beliau mengatakan Ibnu Qudamah, maka itu boleh saja. Maka boleh saja. Baik. Walaupun sebagian juga mengatakan bahwa menyembelih kambing setelah hari ketujuh juga adalah perkara yang dibolehkan. Ini juga ucapan Ibnu Qudamah. Beliau juga mengatakan wa in dzabaha qabla dzalika ubadahu ajza. Jika ada orang yang menyembelih sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh, ajza, artinya tetap sah. Tetap sah. Ini ditunjukkan oleh sunnah yang tetap. Sunnah yang tetap. Begitu pula juga disyariatkan, tentunya yang lebih utama adalah pada hari yang ketujuh tentunya. Pada hari yang ketujuh. Ini berdasarkan dengan hadis Samurah bin Jundub. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu." Setiap gulam itu anak laki-laki tergadaikan dengan akikahnya, maka disembelihkan darinya pada hari ketujuh. Ini sebutkan hari ketujuh di sini. Hari ketujuh. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dia di hari ketujuh itu diberikan nama padanya, kemudian juga dicukur rambutnya. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan selanjutnya adalah miqdar ma yudbahu fil aqiqah. Kadar atau jumlah yang disembelih pada akikah. Jadi sebenarnya sudah ya pada pembahasan sebelumnya bahwa anak laki-laki itu disembelihkan untuknya 2 kambing. Kemudian kalau untuk anak perempuan 1. Dari 1. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebelumnya, anil gulami syatani wa anil jariyah syatun. Jadi gulam anak laki-laki itu 2 kambing, sedangkan al-jariyah anak perempuan adalah satu kambing. Adalah 1 kambing. Baik. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan alal gulami syatani wa alal jariyati syatun la yadurrukum dzukranan kunna au inasan. Terhadap anak laki-laki itu 2 kambing dan anak perempuan itu 1 kambing, dan tidak membahayakan bagi kalian kambingnya apakah dia laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Itu maksudnya. Jantan atau betina. Kenapa? Karena ada pemahaman ya di masyarakat bahwa akikah itu harus kambing laki-laki, jantan. Itu kan ada seperti itu. Pada asalnya boleh saja. Boleh saja dia kambing jantan maupun kambing betina. Baik. Ini ada beberapa hadis yang lain yang menyebutkan, tapi maknanya sama, bahwa anak laki-laki 2 kambing, kemudian anak perempuan itu 1 kambing. Baik, itu saya ringkas saja, tidak terlalu perpanjang. Baik, kemudian berikutnya yang kelima adalah dari sisi umur. Umur yang sah di akikah itu sama dengan umur ketika hewan kurban atau hadiah. Maka ini juga ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan man wulida lahu waladun
fa ahabba ayyansuka anhu falyansuk. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa siapa yang lahir untuknya anak, maka jika dia suka, senang, cinta, ayyansuka untuk mengakikahnya atau menyembelihkan kambing untuknya, maka hendaknya dia lakukan. Maka beliau beristimbat mengambil hukum dari hadis ini bahwa sah akikah itu sebagaimana sah akikah dengan akikah itu sebagaimana juga sahnya pada nusuk ketika menyembelih hewan korban. Jadi seperti misalnya persyaratan-persyaratan pada hewan korban kambing, itu juga persyaratan yang digunakan ketika akikah. Jadi dari sisi umur misalnya 1 tahun, kemudian bagus tentunya kalau kambingnya gemuk, kan seperti itu, dicintai, disukai. Kemudian tidak matanya mungkin tidak buta sebelah, atau mungkin juga cacatnya tidak parah dan sebagainya. Itu diantara persyaratan-persyaratan ya untuk hewan korban. Itu juga yang digunakan untuk hewan akikah. Begitu pula juga ketika telah selesai disembelih, maka bisa juga dagingnya digunakan untuk disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang lain, bisa juga untuk dimakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun memang sebagian juga dari masyarakat ada yang ketika dia akikah, dia tidak mengundang keluarganya, tetangganya, tetapi dia hanya menyembelih kambing, dimasak, kemudian dia bawa ke panti asuhan. Ya kan, kadang ada yang seperti itu. Jadi ada juga yang kebiasaan yang secara umum, ya dia potong kambing, dia panggil orang untuk makan. Itu juga bagian daripada sedekah ya, atau untuk dipakai makan, adalah perkara juga yang dibolehkan. Sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kemudian baik, itu secara umum saja. Kemudian berikutnya adalah tasmiyatul maulud fil yaumis sabi min wiladatihi. Pemberian nama kepada anak pada hari ke-7 dari kelahirannya. Maka yang paling utama tentunya, adalah ketika dan sunnahnya dia diberikan nama ketika anak yang lahir itu pada hari yang ke-7 dari kelahirannya. Ini berdasarkan dengan hadis Samur tadi, bahwa kullu gulamin rahinatuhu bi aqiqatihi itbahu anhu yauma sabihi wa yusamma fihi. Ini di sini pendalilannya. Jadi setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7. Berarti kan disembelih pada hari ke-7. Kemudian wa yusamma fihi, diberikan nama padanya, artinya pada hari ke-7. Diberikan nama pada hari ke-7. Tetapi jika ada sebahagian orang, jadi sebelum hari ke-7 dia sudah kasih nama, dia sudah berikan nama padanya, boleh atau tidak? Asalnya boleh saja, ada perkara yang dibolehkan. Karena ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida li lailata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Ini Anas bin Malik. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa dilahirkan untukku pada malam hari. Gulam, anak laki-laki. Jadi Rasulullah punya anak laki-laki juga. Fasammaituhu, maka saya pun memberikan nama kepadanya dengan nama Abu Ibrahim. Jadi Rasulullah punya nama anak namanya Ibrahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama dengan Ibrahim.
Dengan Ibrahim. Di pendalilan dari hadis ini menunjukkan dilahirkan untukku pada malam hari anak laki-laki. Maka saya pun memberikan nama. Artinya begitu lahir anak itu langsung diberikan nama. Tidak menunggu hari ke-7. Tidak menunggu hari ke-7. Baik. Begitu pula juga dari hadis Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, "Wulida li gulamun fa'ataitu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, fahannakahu bitamratin wa da'a lahu bil barakah wa dafa'uhu ilayya." Abu Musa al-Asy'ari dia mengatakan bahwa wulida li, dilahirkan untukku anak laki-laki. Maka saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak itu yang baru lahir. Maka pasammahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anak itu dengan nama Ibrahim tanpa menunggu hari ke-7. Ini pendalilannya di sini. Pendalilan di sini. Baik. Begitu pula juga dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik juga seperti itu. Ketika dia membawa siapa namanya? Abdullah. Abdullah itu adik tirinya Anas bin Malik. Adik tirinya Anas bin Malik. Karena ibunya menikah 2 kali. Setelah meninggal bapaknya, ibunya menikah. Lahir adiknya lagi, adik tirinya itu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada adik tiri dari Anas bin Malik dengan nama Abdullah. Dengan nama Abdullah. Itu tidak menunggu hari ke-7, tidak. Ini menunjukkan pendalilan bahwa boleh saja memberikan nama itu sebelum hari ke-7. Walaupun tentunya hadis yang lain juga menunjukkan bahwa diberikan nama pada hari ke-7. Pada hari ke-7. Baik. Adapun Syekh bin Baz, beliau mengatakan wa hadza yadullu ala syar'iyyati tasmiyatil mauludi awwala ma yulad. Syekh bin Baz mengatakan ini menunjukkan dari hadis yang disebutkan tadi menunjukkan disyariatkannya memberikan nama kepada anak yang lahir awwal ma yulad, pertama kali dia ketika dilahirkan. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan memberikan tahnik kepada anak yang juga baru lahir. Baik. Itu pembahasannya. Kemudian berikutnya adalah tahsinu ismil mauludi. Sekarang memberikan nama yang baik kepada anak yang lahir itu. Memberikan nama itu, memilihkan nama yang bukan nama yang dilarang di dalam syariat. Di dalam syariat. Jadi nama yang paling bagusnya tentunya, ini disebutkan oleh sebagian para ulama, nama yang paling bagusnya adalah Abdullah dengan Abdurrahman. Kalau itu anak laki-laki tentunya, anak laki-laki. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dengan Abdurrahman. Abdullah dengan Abdurrahman. Itu nama yang paling bagusnya tentunya. Paling bagusnya. Mungkin ada yang memberikan nama, wah, banyak sekali yang punya nama begitu. Tapi kan beda bapaknya nanti. Walaupun namanya sama anaknya, tapi kan beda nanti anunya. Ayahnya siapa? Beda. Baik. Kemudian yang kedua, yaitu nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama itu. Memberikan nama itu. Jadi nama yang memang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibrahim. Ini diberikan kepada nama anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula juga hadis tadi diberikan kepada anak dari Abu Musa al-Asy'ari. Juga diberikan nama dengan Ibrahim. Berarti itu kan tentunya nama yang bagus karena itu dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang kedua adalah Abdullah. Dengan nama Abdullah juga adalah nama yang bagus tentunya. Kenapa? Karena nama itu dipilihkan kepada adik tiri dari Anas bin Malik. Diberikan nama dengan Abdullah. Kemudian berikutnya adalah yaitu dengan kunyah. Berikan kunyah dengan Ummu Abdillah, misalnya perempuan. Jadi anak perempuan itu walaupun misalnya dia belum punya anak, boleh saja diberikan kunyah dengan Ummu atau Abu misalnya. Boleh saja. Boleh saja. Ini dari Aisyah
radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunan. Wahai Rasulullah, semua sahabiyah mereka semuanya memiliki kunyah. Memiliki kunyah, misalnya Abu Abdullah, Abu Ibrahim, kemudian Ummu Salama, Ummu Abdullah dan sebagainya. Mereka punya kunyah semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Faktani bibnika Abdullah ibni Zubair." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, berkunyalah engkau dengan nama anak laki-laki, dengan anak laki-lakimu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa berkunyalah engkau wahai Aisyah dengan anak laki-lakimu, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Padahal Aisyah kan tidak punya anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa berkunyalah dengan anak laki-lakimu. Apa yang dimaksud dengannya? Anak laki-lakimu. Jadi Abdullah bin Zubair itu anak dari saudara perempuannya Aisyah. Kemanakannya, berarti kemanakannya. Kenapa dikatakan anak laki-lakimu kepada Aisyah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain bahwa al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi itu, tante itu kedudukannya sama dengan ibu. Pahami? Tante, bibi kedudukannya sama dengan ibu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa berkunyalah engkau dengan anak laki-lakimu, Abdullah bin Zubair, padahal bukan anaknya Aisyah, tapi itu anak dari saudaranya. Anak dari saudaranya. Menunjukkan bahwa nama kunya itu boleh juga kalau kita mau pakai. Misalnya ada anak kita mau pakai Ummu Abdullah, Ummu Kulsum, Ummu apa sebagainya, boleh saja. Adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian berikutnya di antara nama yang bagus juga adalah Yusuf. Sebagaimana Yusuf bin Abdullah ibnu Salam atau ibnu Salam. Dia berkata, wa sammani Rasulullah sallam Yusuf. Jadi Yusuf ini dia bercerita ketika dia masih kecil. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan nama kepadaku Yusuf. Baik, ini nama-nama ya. Itu tentunya. Jadi Abdullah, Abdurrahman itu nama paling bagus ya tentunya. Kemudian berikutnya adalah nama yang memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada anak-anak dari para sahabat. Kemudian berikutnya adalah nama yang dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebahagian dari sahabat atau sahabiyah itu namanya dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia memiliki nama yang tidak bagus. Jadi ini tadi harusnya ketika saudari kita Sri misalnya dia memeluk agama Islam, harusnya ganti namanya. Jadi walaupun mungkin di administrasi tetap nama seperti itu kan itu sulit untuk dirubah. Apalagi kalau sudah punya ijazah misalnya kan tidak bisa dirubah lagi. Tetapi kesehariannya itu bisa dirubah dengan nama Islam. Jadi ada beberapa nama yang dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti Barro. Al-bar atau al-bir, Barro. Bar artinya kebaikan. Kalau dikatakan Barro, jadi dijadikan muannas perempuan. Jadikan perempuan. Itu di Barro itu dirubah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Zainab. Berarti Zainab adalah nama yang bagus. Kalau itu dipakai. Ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah bahwa Zainab bintu Abi Salama namanya adalah Barro. Fakina tuzaki nafsaha. Seakan-akan dia mensucikan dirinya bahwa saya adalah orang yang baik. Begitu. Saya adalah orang yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Zainab. Berarti Zainab adalah nama yang bagus. Karena itu dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirubah namanya. Begitu pula Barro juga itu dirubah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan nama Juwairiyah. Jadi Juwairiyah juga nama yang bagus. Kemudian Asiyah. Jadi Ain Asiyah. Jadi kalau Asiyah berarti orang yang perempuan yang berbuat dosa maksiat. Itu kan kalau dari sisi makna, dari sisi bahasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama perempuan ini menjadi Jamilah. Kalau nama Jamilah kan berarti indah, cantik, rupawan dan sebagainya, macam-macam maknanya, bisa bermakna seperti itu. Baik. Ini dari Ibnu Umar ya.
bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma Asiyah wa qala anta Jamilah. Merubah nama Asiyah menjadi nama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anti Jamilah, bahwa engkau adalah Jamilah. Berarti ganti namanya Asiyah menjadi Jamilah. Menjadi Jamilah. Baik. Begitu pula dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu dirubah namanya juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Abu Syurai. Abu Syurai. Abu Syurai. Abu Syurai karena Syurai itu nama anaknya yang paling besar. Makanya dia dinamakan dengan Abu Syurai. Jadi boleh saja seperti itu. Jadi kalau ada dari kita misalnya memiliki anak yang tua, misalnya namanya Maryam misalnya, boleh berkunyah Abu Maryam, bapaknya Maryam misalnya. Boleh saja. Atau misalnya dia punya nama misalnya apa ya? Ibrahim misalnya, mau dikatakan Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim, boleh saja. Allah boleh, perkara yang dibolehkan. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Abul Hakam itu dengan Abu Syurai. Kenapa? Karena beliau mengatakan wa innallahu wal hukmu wa ilaihil hukmu, atau al-hakamu wa ilaihil hukmu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memiliki hukum, yang menetapkan hukum. Jadi hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan adalah Asram. Asram diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Zur'ah. Zur'ah adalah juga nama yang bagus. Zur'ah, Zur'atun. Asram artinya itu buruk, jelek. Diganti namanya menjadi Zur'ah. Zur'ah artinya tanaman. Begitu pula dengan Huzn, Huznun. Artinya Huznun itu sedih. Itu diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Sahal. Sahal. Sahal artinya mudah. Adalah mudah, Sahal. Jadi ada ya di antara yang memiliki nama Sahal. Seperti Ustaz Sahal, nah, itu Sahal, mudah namanya. Mananya adalah mudah. Adalah mudah. Tetapi orang ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kakek dari Sa'id Ibn Musayyab. Nabi bertanya kepada kakeknya Sa'id bin Musayyab. Nabi berkata, "Masmuka, siapa namamu?" Maka dia mengatakan Haznun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal anta Sahlun, engkau adalah Sahal." Jadi ganti namanya menjadi Sahal. Tetapi apa yang dia katakan? Dia katakan, "Ma ana bi mughayyirin isman samadihi abi." Ini dasar orangnya ini, tidak mau tunduk, tidak mau turut perintah. Dia katakan, "Saya tidak akan merubah namaku yang telah diberikan oleh bapak saya." Saya tidak mau rubah. Ini. Maka qala Ibnul Musayyab, maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, dia ceritakan bahwa pamazalat fina al-huzuna ba'du. Jadi setelah kejadian itu kami dalam keadaan sedih terus. Ini sudah diperintah Nabi ganti namanya dari sedih menjadi muda, dia tidak mau. Akhirnya dia dalam keadaan mereka kehidupan dalam keadaannya susah terus. Dalam keadaan susah. Baik. Kemudian juga nama-nama yang bagus juga adalah fulan. Ya, ada yang memiliki nama fulan ya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masmu, siapa namanya?" Namanya qala fulan, namanya fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walakin asmihi al-munzir." Berikan nama kepadanya dengan munzir. Munzir artinya orang yang berikan peringatan. Berikan peringatan. Itu diantara nama-nama sebenarnya yang bagus. Kemudian juga sebenarnya disebutkan oleh beberapa ulama yang lain diantara nama yang bagus seperti nama Nabi. Itu bagus. Kemudian juga nama dari bahasa Arab yang memiliki makna yang bagus. Memiliki makna yang bagus misalnya. Ada ya beberapa nama yang memiliki makna yang bagus. Misalnya apa ya? Naim atau mun'im misalnya. Orang yang memberikan nikmat misalnya. Atau naim misalnya orang yang mendapatkan kenikmatan. Itu nama-nama yang bagus atau memiliki makna yang bagus, itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Kemudian juga disebutkan lagi bahwa ada beberapa nama nama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama di antara nama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam hadis Jabir, bahwa diantara beliau mengatakan bahwa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyan ha'an yusamma
bi ya'la, bi barokah, bi aflah, yasar, kemudian nafi. Kemudian beliau mengatakan ra'aituhu sakata ba'du. Kemudian setelah itu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diam setelah itu dan tidak mengatakan sesuatu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dia tidak melarang dari perkara itu. Tidak melarang perkara itu. Hanya saja tentunya kalau ditinggalkan itu lebih bagus. Adalah lebih bagus. Misalnya dikatakan yasar. Yasar sebenarnya itu mudah. Robah artinya beruntung. Naji artinya selamat. Aflah beruntung juga. Ya'la artinya tinggi. Barokah berkah. Kemudian nafi berarti yang bermanfaat. Dari sisi ini mungkin bagus. Tetapi nama ini adalah nama yang makruh tentunya, bukan diharamkan tapi perkara yang makruh. Sebagaimana ucapan Imam Nawawi, dia mengatakan bahwa yukrahu tasmiyatu bihadhil asma al-madhkura. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi itu makruh untuk dipakai. Makruh untuk dipakai. Sebagaimana dalam hadis dan maknanya. Kenapa? Itu adalah karahiyatut tanzih, artinya makruh, bukan diharamkan tapi adalah perkara yang makruh. Kenapa? Alasannya beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka taqul, jika ada orang berkata kepadamu, asamma huwa. Misalnya dia bertanya, apakah dia ada di sana misalnya. Si orang itu ditanya, misalnya dia namanya misalnya dikatakan Naji. Dikatakan Naji yang beruntung. Kalau ada orang bertanya kepadamu, apakah ada dia di sana, Naji di sana, orang yang beruntung itu, maka engkau akan mengatakan, kalau tidak ada kan engkau mengatakan tidak. Berarti kan tidak beruntung. Begitu maksudnya, itu maksudnya. Kalau dikatakan adakah si dia misalnya barokah, oh tidak berkah. Berarti tidak berkah. Itu dari sisi makruhnya di situ, bukan diharamkan tapi itu adalah makruh. Baik. Disebutkan juga di sini pembahasan berikutnya adalah jam berapa sekarang? Nama yang diharamkan seperti Malikul Amlak. Ini disebutkan ya dari Abu Hurairah bahwa inna akhna'a ismin indallahi rajulun yusamma Malikal Amlak. Sesungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang memberikan nama dengan nama Malikul Amlak. Malik. Tapi kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan Imam Malik? Malikul Amlak. Kenapa? Karena alasannya la malika illallah. Tidak ada penguasa raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ada beberapa nama sebenarnya juga disebutkan oleh para ulama, nama-nama yang dilarang dipakai. Misalnya nama yang orang-orang non-muslim itu adalah nama-nama yang khusus untuk mereka. Nama-nama yang khusus untuk mereka tidak boleh kita pakai. Atau mungkin juga sesembahan misalnya. Itu tidak boleh kita pakai, perkara yang dilarang. Sebagian para ulama sebutkan dalam Fiqhun Nisa ya juga disebutkan nama-nama itu. Seperti misalnya Uzza. Dia namakan dirinya Uzza. Atau dia namakan dirinya Lata misalnya. Itu tidak dibolehkan di dalam syariat. Karena itu sesembahan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Masa-masa dahulu. Baik, kemudian berikutnya adalah hal qura'sil mauludi az-zakar. Mencukur rambut anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi sini disebutkan anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi disunnahkan mencukur rambut anak laki-laki pada hari anak itu yang dilahirkan pada hari ke-7. Kemudian di antara hikmahnya juga yuzalu anhul adha. Jadi di samping melaksanakan sunnah, kemudian yang kedua di antara hikmahnya juga adalah dihilangkan darinya gangguan yang ada di kepala. Jadi mungkin masih ada yang melengket kotoran atau apa. Ketika dicukur akan dibersihkan. Baik. Itu pendalilannya dengan hadis yang telah disebutkan yang lalu tadi. Wa yuhlaqu ra'suhu. Kepalanya dicukur. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari
Beliau berkata, "Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikah Al-Hasan dengan syatin, dengan kambing. Faqala ya Fatimah ihliki ra'sahu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, cukurlah kepalanya. Wa tasaddaqi bersedekahlah engkau bi zinati sya'rihi fiddah." Bersedekahlah engkau dengan timbangan rambutnya dengan timbangan fiddah, perak. Timbangan perak. Maka beliau pun mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirhamin." Maka saya pun menimbangnya, kata Adi, saya pun menimbangnya rambut dari anaknya ya, Al-Hasan. Kemudian maka timbangannya adalah 1 dirham atau sebahagian daripada dirham. Itu biasanya kalau timbangan perak biasanya murah ya. Dan rambut juga saya pikir ringan sekali. Jadi disedekahkan dengannya. Jadi nilainya yang disedekahkan, bukan rambutnya yang disedekahkan, tapi nilainya. Jadi kalau nilainya mungkin 10.000, 20.000, itu disedekahkan kepada orang lain. Baik. Jadi walaupun sebagian sebenarnya ulama menyebutkan bahwa seperti Imam Mawardi, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah dicukur rambut anak laki-laki. Adapun anak perempuan maka itu makruh menurut pendapat beliau. Adalah makruh anak perempuan dicukur rambutnya. Adapun ucapan dari Syekh bin Baz, beliau mengatakan yuhlaku ra'su ayyi gulamin wala yuhlaku ra'su al-unsa. Ini Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz bahwa anak laki-laki siapa saja yang dilahirkan maka dicukur rambutnya, sedangkan tidak dicukur rambutnya anak perempuan. Ini Syekh bin Baz. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan yang bagi fil yaumis sabi hal qura'sil gulami dzakar. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sepantasnya pada hari ke-7 itu dicukur rambut anak laki-laki. Ini Syekh Ibnu Utsaimin dikuatkan ya pendapat bahwa anak laki-laki dicukur rambutnya. Baik. Kemudian berikutnya adalah as-shadaqatu ba'da halaqati ra'si bi zanati sya'rihi fiddah. Ini sudah tadi. Yang mensedekahkan setelah dicukur rambutnya dengan timbangan perak. Baik, kemudian berikutnya adalah yulattakhu ra'suhu biza'faron wa yutla bihi intayassara ba'dal halqi. Dilumuri atau diminyaki ya, kepala setelah dicukur dengan za'faron, dengan minyak atau apa dan sebagainya supaya bersih. Itu mungkin diantara tujuannya. Dari Abu Buraidah, beliau berkata bahwa ini kebiasaan di masa dahulu sebelum masuk Islam, sebelum datangnya Islam. Beliau mengatakan kunna fil jahiliyah idz wulida li ahadihina gulamun dhahaba syatan walat takha ra'sahu bidamiha. Ini orang dahulu. Kalau orang dahulu masa jahiliyah, bahwa kami pada masa jahiliyah ketika lahir anak kami laki-laki maka kami menyembelih kambing. Setelah itu darahnya dioleskan di kepalanya. Ini darahnya. Ini masa jahiliyah, di masa jahiliyah. Maka kemudian beliau mengatakan ja'allahu bil Islam kunna nadhbahu syatan wa nahlaku ra'sahu wa nulattihuhu bi za'faron. Ini beliau katakan bahwa setelah datang Islam maka kami menyembelih kambing, kemudian kami mencukur rambut anak yang baru lahir itu, kemudian kami pun mengusap kepalanya dengan za'faron, dengan minyak atau apa dan sebagainya, semacamnya. Baik. Dengan semacamnya. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi katakan bahwa ija'alu makanat dami khuluqan. Jadikanlah atau gantilah tempat darah itu, yang masa jahiliyah kan diusap dengan darah. Nabi katakan ija'alu makanat dami, artinya gantilah tempatnya darah itu dengan
khuluqan, dengan wewangian. Ganti, jangan pakai darah tapi pakai wewangian. Pakai wewangian. Baik. Kemudian berikutnya adalah tahnik. Tahnikul mauludi sawa'un kana dzakaran aw untha. Mentahnik dari anak yang lahir apakah laki-laki maupun perempuan. Maupun perempuan. Afdalnya beliau mengatakan bahwa afdalu takdir tahnikul maulud. Yang afdalnya utamanya bukan kewajiban, tapi itu afdalnya adalah mentahnik anak yang baru lahir itu dengan korma atau yang semisal dengannya, ya manis. Semisal dengannya yang manis. Itu ada beberapa hadis yang disebutkan yang berkaitan dengannya. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan wuli dari gulamun fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasamahu Ibrahim fahannakahu bitamrin. Ini Abu Musa mengatakan bahwa saya lahir untukku anak laki-laki. Saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fasamahu, maka dia pun memberikan nama dengan Ibrahim. Kemudian fahannakahu, maka beliau pun mentahniknya dengan korma. Artinya korma itu diambil, Nabi kunyah. Setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam, tapi tidak banyak ya, karena itu supaya dirasakan manis. Dimasukkan ke dalam mulutnya anak bayi. Jadi jangan sampai kormanya banyak masukkan di mulutnya anak laki-laki, nanti keselak nanti. Ya. Jadi tahnik ya dengan itu. Kemudian wada'a lahu bil barokah. Setelah itu ditahnik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan keberkahan untuk anaknya, anak dari Abu Musa Al-Asy'ari. Itu hadis yang lain juga menceritakan juga tentang hal seperti ini. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan juga bahwa istihbabu dari pendalilan di atas disunnahkannya tahnikul mauludi li hadhil ahadits. Disunnahkannya mentahnik anak yang baru lahir dengan berdasarkan dengan hadis yang tadi. Baik. Kemudian juga berikutnya bahwa al-adzanu fi udhunil mauludi sawa'un kana dzakaran aw untha. Kalau di sini dikuatkan tentang azan, bolehnya azan pada anak yang baru lahir sama saja laki-laki maupun perempuan. Ini dari Abu Rafi dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini ada pembicaraannya tentang sanadnya. Syekh Albani sendiri melemahkan hadis ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah bis shalah. Ini hadisnya adalah hadis yang lemah tentunya. Adalah hadis yang lemah. Hanya saja Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa beberapa asar terhadap perkara itu tadi, kemudian dia mengatakan bahwa wasirru ta'dzin, artinya mensirkan ta'dzin adzan, artinya suara kecil ya. Ayakuna awwala ma yaqra'u sam'al insani kalimatuhu al-mutadammina li kibriya'i rabbi wa 'azamatihi. Jadi yang pertama kali yang didengar oleh manusia adalah kalimat yang terkandung di dalamnya makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Tapi walaupun sebagian para ulama memang karena pendalilannya adalah hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran. Baik. Kemudian juga berikutnya adalah yaitu selesai ya tentang pembahasan ini. Baik. Jam berapa sekarang? Sudah hampir jam 2. Hampir jam 2. Baik, mungkin itu ya untuk hari ini barangkali. Jadi waktunya agak terpotong karena ada acara tadi, jadi ya tidak bisa terlalu lama. Baik. Itu selesai tentang masalah. Jadi kaitannya sebenarnya dengan masalah akikah, karena ya, diharapkan dengan akikahnya itu akan berdampak kepada kebaikan, kesolehan anak-anak itu ketika dia sudah menjadi besar. Baik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa lebih lama waktunya lagi ya. Pada pertemuan berikutnya. Baik. Saya kira cukup ya untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.